Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, pagi Bu. Ya, baiklah untuk kelompok 10 ya. Kelompok 10 sudah hadir semuanya? Sudah Bu. Oke, mungkin bisa sambil di-share PPT-nya ya Mbak. Kemudian pada hari ini ya kita akan membahas ini ya akuntansi mengenai aset dan konstruksi dalam pengerjaan, yang mana untuk aset itu ya, karena pemerintah aset itu dipergunakan juga untuk rakyat, maka kita akan melihat bagaimana pengakuan dan pengukuran atas aset. Ya, aset apa saja yang diakui di dalam pemerintah. Kemudian terkait dengan itu, karena pemerintah juga melakukan pembangunan secara terus-menerus dan bertahap, maka akan ada beberapa proses pembangunan atau proyek pembangunan yang tidak bisa selesai dalam waktu 1 tahun ya. Jadi ada mungkin memerlukan waktu lebih dari 1 tahun, dan itu bagaimana pengakuannya menurut akuntansi dari sistem akuntansi pemerintah. Begitu. Gimana kelompok 1? Kelompok 10, silakan bisa di-share PPT-nya ya. Oke, ya, karena sudah akan dimulai, kelompok 10 bisa memulai presentasinya. Oke, silakan ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Afi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan. Saya Anissa Salsabila dengan NIM 1805520106 dan kedua teman saya yaitu Diah Wahyu Insyarah dengan NIM 1805520077 dan Sinta Ayuningsi dengan NIM 1805520114. Yang pertama kita akan membahas mengenai aset tetap. Ruang lingkup. PSAP 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. PSAP 07 tidak diterapkan untuk yang pertama, hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau regeneratif natural resource, dan yang kedua, kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbarui atau non-regeneratif natural resource, lampiran 1 PP nomor 71 tahun 2010. Definisi aset tetap. Secara umum, pengertian aset tetap pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan menurut PSAP nomor 07 paragraf 5 mengartikan aset bahwa aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Klasifikasi aset tetap, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu menurut akuntansi komersial dan menurut SAP. Menurut akuntansi komersial, aset tetap diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama, yaitu yang pertama tanah atau land, yang termasuk dalam kategori ini adalah hak pakai atas tanah, serta kapitalisasi atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka menyiapkan tanah tersebut menjadi siap pakai. Yang kedua, gedung atau building yang meliputi gedung kantor, gedung pabrik, serta gedung-gedung lainnya. Kapitalisasi biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan gedung ini juga dicatat sebagai aset tetap. Yang ketiga yaitu peralatan atau equipment yang meliputi peralatan kantor seperti furniture maupun yang digunakan di pabrik seperti mesin. Sedangkan menurut SAP, menurut lampiran 2.08 PPRI nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan pernyataan nomor 07, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasional entitas. Yang pertama, tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang kedua yaitu peralatan dan mesin yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh investasi kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai masuk dalam kategori aset tetap. Yang ketiga, gedung dan bangunan yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang keempat, jalan irigasi dan jaringan mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai dan dalam kondisi siap pakai. Yang kelima, konstruksi dalam pengerjaan yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Dan yang terakhir, aset tetap lainnya, yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Selanjutnya yaitu pengakuan aset tetap. Pengakuan aset tetap adalah aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Menurut lampiran 208 PPRI nomor 71 tahun 2010, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria yaitu yang pertama berwujud, yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang ketiga yaitu biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Yang keempat yaitu tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Yang kelima yaitu diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Yang keenam yaitu merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya atau ongkos untuk dipelihara. Dan yang terakhir yaitu nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut mempunyai batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Pengakuan aset tetap. PSAP 07 paragraf 19 mengatur bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan aset tetap setelah aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Satu yaitu penilaian awal aset tetap.
Menurut Lampiran 208 PPRI nomor 71 tahun 2010, penilaian awal aset tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Dua, yaitu komponen biaya. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya impor, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu yang pertama, biaya persiapan tempat, yang kedua yaitu biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat, yang ketiga yaitu biaya pemasangan, yang keempat yaitu biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, yang kelima yaitu biaya konstruksi. Tiga yaitu konstruksi dalam pengerjaan. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati suatu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sebagai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap. 5 yaitu pertukaran aset. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar. Aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat, aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lainnya yang ditransfer. 6 yaitu aset donasi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan atau donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. 7, pengeluaran setelah perolehan. Subsequent expenditure. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. 8. Pengukuran berikut atau subsequent measurement. Terdapat pengakuan awal. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan tetap. Biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Bila terjadi kondisi yang memungkinkan revaluasi, maka aset tetap disajikan berdasarkan penyesuaian pada masing-masing aset tetap yang revaluasi dan pada rekening ekuitas atau sebesar selisih nilai revaluasi dengan nilai tercatat. Selanjutnya, pengungkapan aset tetap. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat atau carrying amount. Yang kedua, ada rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan satu, penambahan. Kemudian yang kedua menunjukkan pelepasan. Yang ketiga, menunjukkan akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada. Kemudian yang keempat, menunjukkan mutasi aset tetap lainnya. Selanjutnya yang ketiga, informasi penyusutan. Informasi penyusutan meliputi yang pertama, nilai penyusutan, yang kedua, meliputi metode penyusutan yang digunakan, yang ketiga, meliputi masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan yang keempat, meliputi nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Selanjutnya, laporan keuangan juga harus mengungkapkan yang pertama, eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. Yang kedua, mengungkapkan kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Yang ketiga, mengungkapkan jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. Dan yang keempat, mengungkapkan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Selanjutnya, konstruksi dalam pengerjaan.
Ruang lingkup konstruksi dalam pengerjaan sesuai dengan PSAP nomor 8, kontrak konstruksi dapat meliputi yang pertama, kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi satu aset seperti jasa arsitektur. Kemudian yang kedua, kontrak untuk memperoleh atau konstruksi aset. Kemudian yang ketiga, kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering. Dan yang keempat ada kontrak untuk membongkar atau menghancurkan atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Selanjutnya, definisi kontrak konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan atau KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehan belum selesai pada akhir periode akuntansi. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP nomor 7 mengenai akuntansi aset tetap dan nomor 8 mengenai akuntansi konstruksi dalam pengerjaan menyatakan bahwa konstruksi dalam pengerjaan atau KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri atau swakelola maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Selanjutnya yaitu klasifikasi KDP. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup yang pertama tanah, kedua peralatan dan mesin, ketiga gedung dan bangunan, keempat jalan, irigasi dan jaringan, yang kelima aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan. Berdasarkan PSAP 8 paragraf 14, suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal. Yang ketiga, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan. Yang pertama yaitu pengukuran konstruksi secara swakelola. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Selanjutnya yaitu pengukuran konstruksi secara swakelola. Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi yang pertama yaitu biaya pekerjaan lapangan termasuk penyelia, yang kedua yaitu biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, yang ketiga yaitu biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi, yang keempat yaitu biaya penyewaan sarana dan peralatan, dan yang terakhir yaitu biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi. Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi yang pertama asuransi, misalnya asuransi kebakaran,
Yang kedua yaitu biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu. Dan yang terakhir yaitu biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Selanjutnya yaitu pengukuran konstruksi dalam pengerjaan. Pengukuran konstruksi secara kontrak konstruksi. Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut berdasarkan PSAP 08 paragraf 22 meliputi yang pertama yaitu termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Yang kedua yaitu kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal perolehan. Dan yang ketiga yaitu pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Selanjutnya, pengukuran konstruksi dalam pengerjaan. Pengukuran konstruksi secara kontrak konstruksi. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor. Namun demikian, penanggung jawab utama tetap kontraktor utama, dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh kepada pemerintah. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap atau termin, berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambahan nilai KDP. Selanjutnya, pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi. Yang pertama ada rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan, berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya. Kemudian yang ketiga, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar. Dan yang keempat, ada uang muka kerja yang diberikan. Selanjutnya yang kelima, jumlah retensi. Kemudian ini merupakan contoh penyajian laporan keuangan aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya jika Bu Afi ingin menambahkan materi, waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih pada kelompok 10 ya. Jadi materi hari ini cukup padat ya dan sudah disampaikan dengan baik oleh kelompok 10. Nah, di mana mulai dari awal ya kita membahas tadi ada tentang akuntansi aset. Dan ternyata antara aset yang diakui gitu ya, jenis-jenis aset tetap yang diakui oleh perusahaan entitas bisnis dengan entitas pemerintah itu cukup berbeda ya. Perbedaannya lumayan banyak ya karena tadi di slide-slide awal kelompok 10 menyatakan kalau untuk aset aset tetap ya untuk entitas bisnis itu setidaknya ada 3 jenis ya, setidaknya ada 3 jenis, yaitu ada tanah, kemudian ada bangunan ya, dan satu lagi apa Mbak? Coba dibuka lagi Mbak slide awalnya Mbak. Yang dibagi no awal slide awal. Nah, tanah, gedung dan peralatan ya, tanah, gedung dan peralatan. Nah, kemudian untuk aset tetap ya yang menurut entitas pemerintah ternyata tidak sekedar
tiga hal itu, tapi ada beberapa aset lain yang diakui sebagai aset tetap itu menurut entitas pemerintah. Ya, seperti yang sudah tertera di gambar di PPT, itu juga ada jalan, irigasi dan jaringan. Nah, ternyata jaringan ya baik mungkin jaringan jaringan apa nih? Jaringan mungkin ya untuk misalnya proyek-proyek pemerintah yang mengharuskan penanaman kabel di bawah laut, kemudian kabel yang melewati udara seperti itu ya, yang menghubungkan jaringan antara satu kota dengan kota lain, satu pulau dengan pulau lainnya seperti itu. Itu juga termasuk aset ya bagi pemerintah. Juga termasuk mungkin jaringan itu dari jaringan perjalanan ya darat, laut, udara seperti itu. Kalau irigasi berarti terkait dengan pengairan ya, entah itu pembuatan hilirisasi ya, sungai, kali kecil-kecil, kemudian sampai ke laut gitu. Nah, termasuk di dalam dari aset tetap sendiri itu adalah pengakuan KDP atau konstruksi dalam pengerjaan yang nanti yang tadi juga sudah dibahas oleh kelompok 10 ya. Oke, kemudian ini menurut SAP ya, jadi ada setidaknya ada 6 jenis aset tetap yang diakui oleh entitas pemerintah. Lalu untuk aset tetap tersebut itu penilaiannya seperti apa? Pemerintah itu mengukur aset tetap itu dasarnya apa? Dasarnya adalah biaya perolehan. Kalau memang aset tetap itu diperoleh misalnya entah dengan cara membangun sendiri atau mungkin dengan cara membeli ya dan lain sebagainya. Jadi semua biaya yang mengakibatkan aset itu akhirnya dimiliki oleh entitas pemerintah, maka itu menjadi biaya perolehan. Dan tentu biaya perolehan ini harus yang sesuai dengan standar dan ketentuan dari peraturan yang berlaku ya. Kalau misalnya kayak ada biaya perolehan itu menggunakan maklar atau calo kayak gitu ya, itu berarti tidak boleh ya, tidak termasuk sebagai biaya perolehan. Dan tadi sudah disampaikan sepertinya ya untuk jenis-jenis dari biaya perolehan itu seperti apa contoh-contohnya. Nah, kemudian aset tetap jika misalnya tidak diketahui harga perolehannya ya, jadi biaya perolehannya itu tidak diketahui, mungkin itu adalah aset tetap yang mungkin mendapatkan dari hibah gitu ya, misalnya hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, atas aset tetap tersebut maka pengukurannya menggunakan nilai wajar. Nilai wajar berarti kira-kira nilai tersebut kalau kira-kira aset tetap tersebut kalau misalnya dijual itu berapa harga pasarannya ya. Ya, tak sambil bikin forum diskusi yang tetap belum. Oke. Nah, lanjut ya. Setelah dilakukan pengukuran, maka pemerintah itu harus melakukan pengakuan aset tetap. Ya, pengungkapan. Pengakuan tadi kan pengakuan dulu terus pengukuran habis itu pengungkapan. Nah, aset tetap ini diungkapkan di mana ya? Diungkapkan di laporan keuangan. Ya, laporan keuangan yang lebih tepatnya itu ada di neraca. Makanya tadi kan di akhir slide ya. Di akhir slide kelompok penyaji sudah memberikan contoh neraca dari laporan keuangan perusahaan yang mana di dalamnya itu ada tentang aset tetap dan sekaligus di dalamnya juga ada konstruksi dalam pekerjaan gitu. Nah, kemudian di dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis aset tadi ya ada 6 jenis aset
itu harus diungkapkan mengenai dasar penilaiannya ya, eh, saat menggunakan atau saat melakukan pencatatan nilai dari aset tersebut. Kemudian direkonsiliasi ya, apakah terjadi penambahan maupun pelepasan aset. Jadi jelas aset tahun sebelumnya berapa, kemudian aset di tahun sekarang berapa. Kemudian dilakukan juga akumulasi penyusutan ya, akumulasi penyusutan wajib ya untuk setiap aset tetap, itu pasti ada akumulasi penyusutannya. Lalu apa namanya, untuk informasi penyusutan sendiri itu biasanya nanti akan dilengkapi ya di namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam salah satu jenis dari aset tetap ya, itu kan ada yang namanya konstruksi dalam pekerjaan. Yang mana apa ya, bahasa gampangnya konstruksi dalam pekerjaan itu adalah suatu konstruksi itu apa ya? Suatu kegiatan atau proses penciptaan, proses pembangunan apa namanya, sebuah aset ya, sebuah aset yang melebihi ya, proses pembangunan itu melebihi dari tahun akuntansi ya. Jadi tahun periode akuntansi. Misalnya tadi di awal sudah saya sampaikan pembuatan jalan tol ya. Pembuatan jalan tol itu kan jarang ya, jarang ada yang cepat gitu ya. Mungkin butuh waktu setahun atau lebih, apalagi kalau misalnya jalan tolnya tuh harus seperti di Bali itu ya, jalan tolnya itu udah di atas laut. Nah itu kan biasanya lebih dari 1 tahun prosesnya. Nah itu bagaimana cara pemerintah mengakuinya ya, mengakui dan harus dilaporkan kan, meskipun meskipun aset tersebut itu belum jadi, tapi kan harus tetap diakui perkembangannya ya, dan diakui berapa biaya yang sudah didapatkannya atau berapa biaya yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Nah, hanya saja memang kalau di KDP atau konstruksi dalam pengerjaan, biaya yang dikeluarkan itu pengakuan dari KDP itu hanya sebesar biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok penyaji kalau kalau untuk KDP ya, untuk KDP yang sudah selesai gitu ya, sudah selesai pengerjaannya, maka nanti nilai-nilai itu biaya-biaya perolehannya itu nanti dipindahkan ya ke akun aset karena asetnya sudah jadi, sehingga nilai-nilai yang ada di KDP tersebut hilang, kemudian berpindah ke ke akun aset. Nah, untuk KDP konstruksi dalam pengerjaan yang belum dimulai ya, jadi proses pembangunannya, proses pengerjaannya itu belum dimulai, tetapi pemerintah sudah mengeluarkan biaya untuk perolehan itu. Misalnya pemerintah sudah memberikan uang muka ya untuk pengerjaan KDP, meskipun KDP itu belum dilaksanakan. Misalnya untuk si vendor ya, karena biasanya untuk transaksi atau kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah itu biasanya melalui prosedur lelang ya, lelang, sehingga pemerintah membuka lelang tersebut kepada masyarakat dan siapa yang akan mengerjakan kemudian dipilih dengan harga yang terendah namun memberikan manfaat yang optimal gitu ya bagi pemerintah. Jadi belum tentu harga paling murah yang pasti menang tuh belum tentu, tapi dibandingkan juga dengan manfaat yang didapatkan oleh pemerintah. Jadi prinsip cost and benefit sangat penting ya dalam penentuan lelang tadi. Nah, untuk yang belum dilaksanakan, maka biaya-biaya seperti tadi misalnya yang sudah membayar uang muka kepada kontraktor ya, itu sudah harus diakui sebagai bagian dari KDP-nya atau konstruksi dalam pengerjaan. Nah, kemudian untuk
beberapa pengukuran gitu ya, pengukuran konstruksi dalam pengerjaan itu ada, karena tadi dikatakan bahwa konstruksi dalam pengerjaan itu diukur berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan tuh apa saja? Apakah semua jenis biaya boleh diakui sebagai bagian dari KDP? Tentu saja tidak. Ya, jadi ada beberapa apa istilahnya ya? Acuan, ada beberapa batasan ya untuk biaya-biaya mana saja yang boleh diakui sebagai bagian dari KDP. Yang pertama, misalnya jika menggunakan jika dikerjakan secara swakelola ya, itu seperti di tampilan PPT Anda, itu adalah biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi ya. Untuk biaya yang tidak berhubungan langsung maka tidak boleh diakui sebagai bagian dari KDP. Kemudian biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan dan bisa dialokasikan ya ke dalam konstruksi itu. Kemudian biaya lain yang secara khusus memang dibebankan karena memiliki hubungan dengan konstruksi yang bersangkutan. Nah, kemudian biaya-biaya lainnya yang memiliki hubungan khusus ya terhadap suatu kegiatan konstruksi, misalnya biaya pekerja lapangan, ya. Kemudian ada juga biaya beban, ya, atau biaya bahan yang digunakan untuk proses konstruksi tersebut. Lalu mungkin misalnya membutuhkan penyewaan sarana dan peralatan, maka itu juga biaya yang dikeluarkan ya harus diakui gitu ya. Kemudian biaya rancangan serta bantuan teknis yang berhubungan dengan konstruksi. Jadi biasanya kalau memang untuk konstruksi gedung, konstruksi jalan, ya intinya konstruksi untuk aset-aset besar dan memiliki manfaat yang banyak ya, biasanya untuk kepentingan masyarakat secara umum. Nah, itu harus dilakukan perancangan terlebih dahulu ya. Jadi nggak boleh asal bangun berdiri, itu nggak boleh. Jadi harus ada rancangannya. Nah, biaya merancangnya itu juga dimasukkan ke dalam bagian dari konstruksi dalam pengerjaan. Lalu misalnya ada pemindahan sarana peralatan bahan-bahan ya dari lokasi ke pelaksanaan konstruksi. Ya, itu juga biaya-biaya angkutnya gitu ya, bahasa gampangnya itu ya harus diakui juga ya. Jangan sampai tidak diakui karena itu merupakan bagian dari proses konstruksi. Lalu ada biaya-biaya lain juga yang bisa diatribusikan, misalnya ada asuransi, tadi sudah disampaikan ya oleh kelompok 10. Kemudian tadi biaya rancangan juga termasuk ke dalamnya. Dan biaya-biaya lain, ya, biaya lain. Misalnya ada biaya inspeksi. Kemudian untuk nilai kontraktor sendiri, jadi biasanya memang kontraktor untuk pengerjaan ya aset tetap, terutama untuk konstruksi dalam pengerjaan, itu biasanya tidak dibayar sekaligus ya. Jadi pemerintah tidak boleh membayar sekaligus di awal untuk setiap pengerjaan konstruksi dalam pengerjaan ya. Jadi maupun sebaliknya tidak boleh dibayar di akhir ya, karena biasanya memang untuk konstruksi dalam pengerjaan ini nilai apa ya, nilai kontrak itu sangat besar ya, karena membangun gedung kan nggak mungkin modal 1 juta rupiah kan ya, jadi modalnya pasti besar. Nah, oleh karena itu pembayarannya dilakukan dengan sistem termin ya. Termin itu apakah dibayar misalnya 2 kali ya, 50-50, atau mungkin 2 kali itu 95 dan 5%, atau mungkin dibayar 3 kali atau 4 kali lah, itu tergantung dari masing-masing entitas pemerintahannya ya, karena ada beberapa entitas yang 4 kali ya, yaitu misalnya proses 25% selesai, kemudian dibayar sesuai dengan penyelesaiannya, kemudian proses 50% selesai, maka dibayar dengan sesuai persentase selesainya 75 sampai ke 100. Ada juga yang pakai metode 95% dan 5%. Ketika 95% selesai, maka dibayar yang 95%. Tapi 5% itu ditahan biasanya untuk masa pemeliharaan. Nah, jadi ketika konstruksi aset itu sudah selesai, biasanya nanti pemerintah minta garansi ya, istilahnya ya, minta garansi kepada si vendor, kepada si kontraktor untuk apa ya, untuk menjamin bahwa asetnya itu akan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi biasanya ada masa pemeliharaan
itu bisa 30 hari sampai 90 hari tergantung dari kontrak yang disepakati ya. Jadi kalau misalnya dalam tempo waktu tersebut 30 hari sampai 90 hari kok ada kerusakan di dalam apa namanya konstruksinya ya, maka itu menjadi kewajiban bagi kontraktor untuk memperbaikinya dan pemerintah tidak mengeluarkan biaya apapun dalam proses perbaikannya. Makanya biasanya memang untuk pembayaran termin terakhir itu ditahan ya oleh pemerintah sampai masa pemeliharaan konstruksi tersebut selesai. Oke, istilahnya kalau di bahasa kita konsumen itu adalah garansi ya. Jadi kita dapat garansi, pemerintah dapat garansi dari si kontraktor bahwa proyek tersebut atau konstruksi tersebut itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oke, ya nanti setelah melewati batas masa pemeliharaan, barulah pemerintah bisa membayar sisanya untuk melunasi apa namanya nilai kontrak dari proyek tersebut. Nah, ketika sudah selesai, nanti pemerintah akan mengalihkan ya akun dari apa namanya aset yang sudah jadi tadi dari konstruksi dalam pengerjaan ke dalam aset tetap. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya untuk diskusi kita hari ini. Kemudian apa namanya seperti biasa ya. Bentar, saya tak setting. Seperti biasa, setelah dari sesi diskusi lewat Google Meet, ya kita akan sama-sama pindah ke e-learning ya untuk melanjutkan diskusi tanya jawab kepada kelompok 10 gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. If Terima kasih, Bu. sama-sama.